Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari Bintang, kita perkenalan dulu, Bu. Boleh? Ya, boleh. Identitas, Bu. Nama saya Sari Bintang Hasibuan. Saya Mm-mm. mengajar di SD 2003-10 Pudunjulu, Padang Sidimpuan. Udah berapa lama, Bu? Saya mengajar sudah lebih dari 15 tahun, Bu. Oh, 15 tahun. Iya, Kapan Bu. lulus pretesnya, Bu? Lulus pretesnya 2024 kemarin, Bu. Bulan. Oh, baru. Iya, Bu. Baru langsung ikut ya? Alhamdulillah. Iya, Bu. Pudun Zulu. Pudun Zulu ini dekat nggak sama KP Sawah itu, Bu? Iya, iya, Bu, Di situ dekat. ya dulu. Di situ itu, Bu. SD yang pinggir jalan itu, setelah tanjakan. Bukan, masih terus lagi ke Jalan Baru, Bu. Paling ujung. Jalan Lewat Baru. masjid itu. Iya, iya, Bu, Lewat ya. masjid. Lewat Saya masjid. lewat lagi, Bu, ke ujung lagi, ke Batang Bahal. Oh, ke Batang Bahar. Ya. Dekat Iya, itu, Aik Si Bujing. iya, iya, Bu. Nggak sampai ke situ. Mau Oh, nggak turunan, sampai ke situ. mau turunan ke Batang Bahal, Bu. Oh, sekolah yang sebelah kiri. Iya, iya, Bu. Yang di Oh, atas. gitu ya. Hmm. Oke, baik. Bu Sari Bintang, kita mulai dari modul ajar ya, Bu ya. Ya, Oke. Eh, kalau dari lihat masa kerja Ibu, ini berarti Ibu sudah mengalami berbagai macam jenis kurikulum nih ya. iya, Bu. KTSP sudah, sebelum KTSP CBSA ada nggak? Zaman Ibu dulu CBSA. Awal-awal itu, Bu, CBSA di akhir CBSA. Baru CBSA, terus KTSP, KTSP, K13, K13, sekarang Kurikulum modul Merdeka. ajar. Ya, Kumar. Nah, pertanyaan saya, apalah yang menjadi penciri yang menjadi pembeda antara kurikulum itu, Bu? Kalau kurikulum sebelumnya, mungkin Mm-mm. gurunya lebih banyak aktif daripada siswanya. Kemudian kalau di kurikulum sebelumnya itu anak-anak kebanyakan hanya menerima. Kemudian Mm-mm. tidak ada respon dari anak-anak, hanya Mm-mm. guru terus-terus yang memberikan tindakan. Sementara siswa tidak diharapkan oh, mampu di kurikulum Merdeka ini, gurunya berusaha mencari solusi belajar itu dari siswa. Nanti Mm-mm. gurunya inilah yang mengarahkan siswa ke arah apa kira-kira anak ini ditujukan. Begitu kira-kira, Bu. Oke, dalam Ibu tadi katakan guru mengarahkan anak-anak ini mau kemana ditujukan. Ya, Bagaimana cara mengarahkannya, Bu? mungkin bisa kita buat dari oh, kemampuan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya yang kita kembangkan, Bu. Ya, bagaimana cara mengidentifikasinya, Bu? Mengidentifikasinya itu. Mengidentifikasi Oh, kognitifnya, afektifnya, psikomotornya itu gimana caranya? kita kasih dia, seperti kalau di kurikulum Merdeka, kita kasih dulu seperti asesmen awal. Nah, Mm-mm. pengetahuan yang ada itu kita suruh dikeluarkannya atau Kemana kita lihat. mengeluarkannya, Bu? Maksud saya Bagaimana cara mengeluarkannya? kita melihat kemampuan anak itu dari Ah. jawaban-jawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Nah, pertanyaan pemantik begitu kira-kira, Bu. Oh, kalau dalam kurikulum Merdeka ada namanya Ya, asesmen awal. iya, Asesmen awal, ya kan? Asesmen awal untuk melihat karakteristik siswa. iya, Ya kan, Bu ya? Seperti iya, halnya kalau Ibu masih ingat waktu tugas modul ajar, identifikasi siswa itu sampai kepada asal ekonomi keluarga, bapak ibunya, prestasi-prestasi iya, dia yang lalu-lalu, ya nggak, Bu? Masih ingat iya, iya, tugas yang dulu waktu pas jauh jaraknya dari sekolah atau tidak, dia anak nomor berapa, berapa bersaudara, ya nggak, Bu? Ya kan? iya, Bu. Oke. Terus dilakukan asesmen awal. Dalam modul pembelajaran itu ada yang namanya pertanyaan pemantik, ya kan, Bu? Iya, Bu. Oke, baik.
Sekarang pertanyaan saya, coba Ibu berikan penjelasan tentang poin-poin apa saja yang harus ada di dalam modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu antara lain ada materi yang kita buat. Kemudian ada materi, yang pertama identitas kita dulu, Bu. Identitas kita. Kemudian kompetensi yang mau kita ambil dari anak, kompetensi awal. Nah, kemudian harus kalau di Kumer ini harus ada profil belajar Pancasilanya. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana, target yang mau dicapai, terus referensi itu kayak medianya. Nah, kemudian dari media ini ada lembar kerjanya yang dihasilkan anak-anak. Kemudian kita buat yang terakhir itu kalau tidak salah seperti instrumen atau instrumen refleksi atau hasil dari yang sudah kita kasih itu, hasil dari lembar kerja itu, itulah instrumen mungkin, Bu. Oke, jadi di dalam modul ajar itu juga ada refleksi, ya Bu. Ya, Bu. Terus ada juga di dalam modul ajar itu glosarium. Apa itu glosarium, Bu? Glosarium itu seperti bahan-bahan atau sumber-sumber atau daftar daripada kata-kata yang ada di dalam materi kita itu, Bu. Daftar kata atau kalimat yang ada di dalam materi yang kita ajarkan. Oke, bagus. Terus selanjutnya ada daftar pustaka. Betul ya, Bu? Iya. Daftar pustaka. Ya, tapi banyak yang saya perhatikan di dalam modul ajar, Bapak Ibu itu banyak memuat daftar pustaka buku-buku lama. Iya, Terus Bu. harusnya pengetahuan itu sifatnya dinamis, Bu, berkembang. Jadi bukan Iya, Bu. statis. Ya. Jadi seharusnya yang menjadi referensi rujukan itu juga harus buku-buku yang terbaru. Dalam sebuah penelitian itu minimal 5 tahun terakhir, Bu. Buku-buku Iya, iya. selama belum ada buku teori baru itu masih bisa digunakan. Tapi kalau udah ada buku edisi revisi, ya itu yang lama nggak usah dipakai lagi, gitu. Ya, Bu, Iya, ya. Bu, ya. Ya, Bu. Oke, baik. Di dalam modul ajar, ya itu juga memuat tentang bagaimana guru harus mampu memanfaatkan TPACK. Apa itu, Bu, TPACK? TPACK itu seperti apa itu, Bu? Apa namanya? Apa, Bu? Teknologi yang kita gunakan dalam mengajar. Nah, yang Ibu bisa menggunakan apa? menghasilkan konten yang ada di dalamnya itu yang bisa ada di dalamnya konten, kemudian pedagogik dan teknologi. Ada di dalamnya hasil, ilmu untuk belajar, dan kita mempergunakan teknologi di dalam mengajar. Begitu kira-kira, Bu. Oke, teknologi apa yang Ibu gunakan? Nah, kita bisa menggunakan apa itu namanya? Google Layar. Form, link YouTube, Iya. ya, proyektor, ya, Bu. Vektor. Iya, iya, Bu. Banyak. Ya. Ya, Iya, Bu. kemarin kan Ibu Ya. waktu pas tugas sebelumnya kan sudah pernah dibuatkan modul ajar apa? Buatkan link Google Form kan, Bu, ya? Udah Iya, iya, diajarkan. ada. Iya. Terus Ibu juga sudah buat video pembelajaran kan yang menggunakan Iya. Canva. Iya.
Ya, oke. Baik, jadi itulah yang dituntut dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Jadi dia harus ada memanfaatkan penggunaan pendekatan TPACK ya Bu, teknologikal, ya pedagogikal, content knowledge. Jadi materi-materi itu dibuat di dalam bentuk konten-konten dengan memanfaatkan teknologi melalui media sosial. Kalau anak muda sekarang tuh biasanya pakai Instagram, ya Bu ya. Oh, Jadi ibu iya, iya. juga begitu ya. Oke, saya pikir cukup modul ajar. Saya akan berangkat ke project P5P2RA. Boleh dibantu Bu, apa kepanjangannya? Project, project profil pelajar, Oh, ada yang ketinggalan Bu. pro- Coba. P5 project Pro. project penguatan Ya, profil pelajar Pancasila. dan Dan P2RA-nya Bu, PPRA itu adalah oh, Rahmatan lil Alamin. profil pelajar rahmatan Projil lil alamin. pelajar Rahmatan lil Alamin. Karena Ibu ngajarnya di SD negeri. Coba kalau Ibu Ya, ngajarnya di MIN. Di MIN itu kan itu menjadi satu pensiri Bu dari Kementerian Agama. oh iya Bu ya. P2RA itu. Oke. Baik, di sekolah Ibu udah berapa tahun pakai Kumar, Bu? Baru berjalan dari adalah 2 tahun Bu. Oh, berarti Ibu sudah menggunakan ini lah sebelumnya ya? Tidak semua Bu dipakai. Yang pertama hanya dipakai untuk kelas rendah 1 dan 3. Oh, sekarang nggak kelas rendah lagi, Bu, namanya. Kalau di Oh, kurikulum fase Merdeka. A, fase A, Nah, iya Bu ya. ya. Jadi kalau di SD itu ada 3 fase ya, Bu ya? Iya, Fase A, fase A, kelas 1, kelas 2. fase B Dan, dan fase C, ya Bu. oke. Ibu yang sudah menggunakannya di fase apa, Bu? Kita masih mempergunakannya di fase B kelas 3 Bu. Oh, gitu. Iya, baru belajar lagi ya Bu. Oh, gitu. Ya, 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 oke, oke. dulu yang Jadi, ditekankan hanya guru kelas, tapi kita hmm. sudah masuk ke guru agama Bu. Oh, gitu. Oke. Jadi menurut pendapat Ibu nih ya, Ya. apa sesungguhnya tujuan dari penerapan atau tujuan dari implementasi P5P2RA ini, Bu? Kalau implementasinya yaitu kita dari segi pendidikan agama Islam, kita mengajarkan bahwa agama Islam itu tidak hanya mengajarkan hanya materi agama, tetapi juga Ah, bisa mengajarkan usaha ataupun kalau di SD hanya sekedar mengajarkan macam-macam usaha yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kehidupan. Kayak gitu mm-mm. kira-kira. Nah, jadi Oke. di pendidikan agama ini kita tidak monoton hanya mengajarkan agama saja, begitu Bu. Bisa kita mengajarkan Hmm, ilmu-ilmu yang lain. oke. Eh, yang Ibu pahami lah, walaupun baru akan dilaksanakan pada Ya, kurikulum Merdeka, itu kan dia kegiatannya itu per tema ya, Bu. Ada iya, tema-temanya kan. iya Ah, Bu. yang 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 Ibu ketahui tema apa saja yang ada pada SD, Bu? Yang di SD kami ini yang kami terapkan hanya apa? Oh, kewirausahaan dan pemanfaatan sampah. Hidup berkelanjutan. Ya, hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Oh, Baru oke. itu yang Boleh, diterapkan, Bu. oke, oke. Boleh dibantu, Bu, dibantu menjelaskan apa kegiatan nyata yang dilakukan, Oh, aktivitas nyata. kalau di kewirausahaan ini kami mencoba membuat makanan tradisional yang yang dipandu oleh semua guru. Kemudian anak-anak diikut sertakan. Caranya kita pengenalan dulu, boleh pengenalannya guru langsung atau kita undang orang tua murid. Kemudian dari pengenalan ini nanti kita membuat
semacam apa namanya itu? Oh, pertama pengenalan, kemudian yang kedua kita buat konteksnya apa yang mau kita buat, kemudian konteks ini bisa saja kalau kami kan bahan-bahan apa yang diperlukan, kemudian aksinya. Setelah aksi nanti, aksi ini kita melaksanakannya, Bu. Kemudian setelah aksi baru kita buat refleksi terakhir kelanjutannya. Oke. Kelanjutan dari Jadi tindak di lanjut dari mana nah, di mana kewirausahaannya, Bu? Di mana nilai kewirausahaannya di situ? nilai kewirausahaannya itu dari kita membuat makanan tradisional ini, anak bisa berpikir bahwa eh, pendidikan agama itu juga bisa mengajarkan anak-anak untuk membuat ide-ide yang baru untuk kehidupan selanjutnya, begitu. Sebenarnya kalau dari penjelasan Ibu, lebih pas temanya kearifan lokal. Oh, iya Bu, iya, iya. Gitu. Misalnya membuat mangalomang, Oh, iya Bu. misalnya pandodol, kayak gitu kan. Hmm. Eh, jadi daripada tadi Bu katakan kewirausahaan itu kan cocoknya bukan pada fase A, B, C, Bu. Ya, Oh, itu pada eh, anak SD kan dalam artian kan dalam proses ekonomi itu kan juga belum iya Bu. eh, pandai Bu secara pemikiran abstrak ya. Mereka masih tingkat berpikirnya yang konkret. Apa yang mereka Oh, lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka pegang. Jadi temanya kurang pas saya pikir dari oh, penjelasan iya, Ibu iya Bu. tadi. Jadi lebih pas kalau itu ke kearifan lokal gitu ya Bu ya. Iya, iya Bu. Oke, baik. Eh, saya berangkat ke materi ujian berikutnya mengenai PTK. Eh, Ibu sudah pernah melakukan penelitian PTK belum ya? Udah Bu, masih bersama-sama modelnya, bukan sendirian. Sama siapa Bu? Sama guru kelas kita gabungkan supaya kita Kapan dapat itu Bu? PTK ini bisa kita buat di awal, di tengah atau di akhir nanti Bu. Tapi yang kami buat ini masih di akhir Bu, di akhir pembelajaran, di akhir semester begitulah Bu. Apa judulnya Bu? Oh, judulnya yaitu usaha apa meningkatkan cara belajar siswa di SD 2003-10 dengan metode ceramah dan tanya jawab. Oke, sekarang saya tanya, apa tujuan penelitian PTK Bu? Tujuannya ada dua, yaitu untuk siswa dan untuk guru. Kalau untuk siswanya, kita dapat melihat eh, sejauh mana pelajaran tersebut dipahami siswa. Nah, kemudian untuk mengetahui layanan yang cocok bagi siswa. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Yang terakhir, kita tahu strategi apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kualitas pembelajaran yang akan kita buat selanjutnya. Oke, jadi waktu Ibu melaksanakan penelitian PTK, itu ada yang dinamakan siklus. Betul nggak Bu? Betul. Oke, berapa siklus Bu? Siklusnya yang kita buat kemarin eh, dua, Berapa Bu? yaitu yang pertama eh, jurnal. Jurnal itu seperti oh, PTK
yang ada perencanaan dan tindakan. Oke, jadi kalau dalam penelitian PTK itu satu pencirinya dan wajib ada itu adalah siklus, Bu. Maka dalam penelitian PTK itu wajib minimal 2 siklus. Sama Ya, Bu. seperti apa tadi sebelumnya? Pak Rizwan. Pak Rizwan ya, Pak Rizwan. Itu saya tanya, apa langkah-langkah dalam pembuatan penelitian PTK? Jadi itu sesungguhnya ada 4 langkah awal ya. Yang pertama, Ibu harus melaksanakan yang namanya perencanaan. Apapun yang namanya perencanaan itu harus dilakukan di awal, Bu. Sama juga Ya. kayak dulu Ibu mengenal yang namanya RPP. Sama juga dengan kurikulum Merdeka, sekarang yang namanya modul ajar. Modul ajar itu kan berisikan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Betul ya, Bu ya? Ya. Nah, Bu, jadi izin PTK Bu. juga begitu. Iya, boleh. Ini tadi saya apakan Bu? Saya tanya sama Pak Yusuf. Dia pakai WiFi Nah, itu naruh soalnya Bu. Makanya ini. terus, jadi Karena bisa juga kami nggak, Bu? kami pengalaman Bu kalau pakai WiFi pasti kayak gini kendalanya Bu. Harus pakai hotspot. Oh, oh gitu. Jadi gimana solusinya itu? Sudah saya bilang memang sama Bapak itu kami punya pengalaman kalau mahasiswa. Ini baru diketik Bapak itu Bu. Setelah pakai Oh WiFi gitu. baru aman Pak saya bilang. Mm-mm. Ya oke lah. Diganti Nantilah. nggak bisa Kan juga katanya Bu ini Bu. Udah saya ganti paket baru nggak bisa juga katanya. Jadi gimana itu Bu? saya jalan dulu. Saya siapkan dulu. Kalau misalnya Yuniati nanti digabungkan saja videonya. Ini kan kasihan kawan-kawan juga udah nungguin. Kan? Saya Betul juga Bu. padat. Oh, oh. Saya pun Mm-mm. ya padatan jadwal saya. Iya Bu, iya Tapi Bu. nggak mungkin juga saya nggak ikut. Saya WD1. Terus Iya saya Bu. juga fasilitator. Artinya saya juga ikut dari awal. Mulai dari pendalaman, peer teaching, semua ikut. Jadi masa ujian konkretnya nggak ikut. Nah, kan? Iya eh, Bu ya. sementara waktu saya pun ya sempitan. Karena Iya Bu, iya padatnya nggak apa-apa. jadwal ini. Iya Nah, Bu, iya. gitu. Oke Kita Bu. padakan aja lah dulu. Nanti kita akali, cuman cara menggabungkannya itu ya. Iya Bu, iya Bu, iya iya. Oke. Sudah naik. Kita lanjut, Bu Sari Bintang. Ya, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir lah sama Ibu di PTK. Menurut pendapat Ibu, dari pelaksanaan penelitian PTK yang Ibu lakukan, proposal yang sudah Ibu kerjakan, ya dalam PPG kali ini, apa yang menjadi kelebihan dari penelitian PTK ini, Bu? Kelebihannya daripada PTK ini eh, dilaksanakan oleh seorang saja, tetapi bisa juga dilaksanakan dengan kolaborasi dengan pihak guru dan pihak guru lain atau pelaksanaan atau bisa juga dilaksanakan penelitian sekaligus. Maksud Oke, baik. jadi Jadi memang betul penelitian PTK itu memang menuntut adanya kolaborasi. Ya, iya, jadi penelitian ini tidak hanya melibatkan guru seorang, tapi juga iya Bu, siswa dan partner sesama guru, Bu. Karena iya, iya mereka Bu, juga akan menjadi observer di dalam iya, penelitian Ibu, menjadi iya, pengamat gitu ya. Terus penelitian PTK ini dengan kelebihan dimilikinya memang pada prinsipnya adalah ingin mencari sebuah solusi terhadap hambatan dalam proses pembelajaran, iya Bu. termasuk dari segi model yang digunakan, Hmm, pendekatannya, gitu ya, iya, supaya artinya siswa lebih aktif, siswa tidak iya, bosan dalam belajar, siswa meningkat hasil belajarnya seperti itu. Ya Bu ya, iya Bu. oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Oh, yang mau saya tanyakan ini Bu, Mm-mm. kira-kira apakah semua mata pelajaran ini bisa menghasilkan proyek dari Pak Ilas khususnya Bu? Oh, bisa, bisa Bu. Oh, Makanya pada kurikulum Merdeka itu dituntut yang namanya inovasi.
Oh, Ya. Jadi itu bisa saja ya ibu melakukannya dengan apa dengan penugasan proyek atau dengan model ataupun metode pembelajaran. Jadi itu ya Bu ya. bisa ya. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu memang dituntut bagaimana guru mampu berkreativitas, berinovasi, mengembangkan ide-ide baru, gitu, sehingga menghasilkan sebuah produk yang baru. Iya Bu. Gitu ya Bu ya. Udah Iya pengalaman Bu. sih udah 2015 udah lama Ibu ngajarin. Iya Bu. 15 tahun ya. Iya Bu. Oke Bu Yuniati, terima kasih Bu Sari Bintang ya. Iya Bu, Kita sama-sama. masih nunggu Terima Pak Yusuf kasih. ya. Oke. Iya. Guru, Guru Hasibuan. Iya Pak. Baik, Ibu Sari, di mana domisilinya? Di Pudun Julu Pak. Oh, orang Pudun dekat sini. Oh, Iya yang Pak. Pudun ya. Iya Pak. Dekat dengan masjid apa itu? Masjid Jenal. Dekat Pak, dekat. Ke ujungnya, ke jalan ke Batang Bahal. Oh, situ ya. Ibu Sari ngajar di SD. Iya Pak. SD. S1 dari mana? Dari Yeyen Rangsidimpuan Oh, Pak. dari alumni YN. Iya Pak. Tahun berapa tamat? 1996 Pak. Oh, tahun 96. Iya Pak. Boh, tahun 96 wisudanya. Iya Pak. 2006. 1996 lagi Pak, bukan 2006. Udah lama sekali ya. Iya Pak. Jadi siapa laleting ibu itu? Oh, Ibu Aspiati. Hati. Macam kenal saya sama ibu. Saya letting di bawah ibu lagi tahun 93. Oh iya Pak. Baca ibu kayak pernah gitu. Oh, oke, Masjid oke, Syekh oke. Jainal Abidin itu tapi Pak. Itu Ya, situ. apa yayasan keluarga itu Pak. Oh ya, saya sholat di situ. Iya Pak. Baik, 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 baik. Alumni S1 YN ya. Alia, Iya Pak. Alia atau SMA? PGA dulu Pak. Oh, zaman itu PGA ya. Iya, terakhir satu lagi kelas kami PGA Pak dulu. Baru terakhir. ditutup jadi MAN 2. Oh, ya. Oke lah, alumni PGA, alumni S1 YN, tuh mantapnya itu kan. Pengetahuan keagamaannya. Ya, Bu Insya Bintang. Allah Pak. Iya. Baik. Jadi perlu lagi dites ini bacaannya. Gak usah lagi. Tapi harus dites. Tapi udah mato Bang Pak, udah hilang giginya jadi kurang hurufnya. Alah, alah. Oke, jadi ya himbauan moral lain ya. Iya Pak. Kalau tak bagus bacaannya, masih ada waktu untuk Perbaiki. membaguskannya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, guru agama bacaannya nggak bagus malu loh. Iyalah Pak. Mahrotnya nggak tepat malu. Iya. Sekarang belajar tanpa guru pun bisa, ya kan? Ada YouTube. Tonton aja YouTube cara-cara makhraj huruf itu keluar gimana, atau dengarkan aja tilawah-tilawah dari Al-Quran itu dari YouTube. Adanya itu. Iya Pak. Insya Allah nanti akan memperbaiki bacaan kita. Gitu. Kan gitu, Bu Sari kan? Iya, cuma kadang Oh. buka YouTube lain yang dilihat jadinya. Aduh, itu Ibu boleh. Jangan pula yang lain-lain ditengok. Iya, maksudnya kan Itu di sekolah guna. pun kita disuruh sekolah Hmm. penggerak, ASI, jum. Jadinya nggak jadi gitu lah Pak. Tapi ya memang masih dibuka Pak sekali-sekali. Kita lah itu yang mengatur itu. Jangan YouTube Iya Pak. mengatur. Jangan YouTube mengatur kita. Kita Iya yang mengatur Pak. YouTube-nya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Baik ya Bu Ustadz. Saya nanti sesekali datang loh ke sekolah Ibu itu. Iya Pak, boleh. Aku sering main sholat di situ. Enak sholat di situ. Sejuk tempatnya. Kayak ada aura positif di situ kan. Iya Pak. Itu jarang orang yang merasakannya itu sebagian. Saya merasakannya kok insya Allah. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Iya, sejuk ya. Nyaman, ya kan? Iya Pak. Ini cuma lah ini. Kita tes lagi. Gimana ya? Terserah Bapak lah. Terserah Bapak lah. Bacalah satu surah ya. Apa yang di modul saya aja Pak ya?
Terang. Atau surah yang hafal lah. Ya Pak. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aduh, pendek kali yang dibaca. Tapi itu Pak yang di modul itu dulu karena ini Hmm. ngambilnya di kelas bawah Pak. Iya, di luar modul nggak ada yang Di hafal. luar modul Habis Marbika hafal. ini kita masih disuruh Pak yang di kelas bawah dulu karena termasuk guru tua. Jadi mengajarnya di kelas bawah Pak. Saya nggak nanya yang itu. Maksudnya Oh hafalan iya, ibu, oh, iya Pak. hafalan surah-surah pendeknya gimana? Hmm. Apa yang Yang paling paling agak panjang sedikit? oh Hmm. yang paling panjang mungkin surah apa lah ya? Surah Al-Bayyinat ya Pak ya. Boleh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba, halo, Bismillahirrahmanirrahim. tunggu. Ya Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim itu jim itu jal atau jim atau zo? Zim, Hah? zim, zo, zot. Ah. Ya ya Pak. Ada jim, ada zo, ada za. Yang mana itu? Rojimnya itu. To, zo, Hah? Yang ini zim. apa dulu? Zim. Coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu jim, zo, atau zal? Jim, ya kan? Oh iya Kalau Pak. pengucapan Zim. jim, nirrojim, jim. Ibu tadi salah. Oh Ibu iya Pak. tulisannya seperti apa? Gaya lahzah orang Batak. Jim, salah itu. Iya Pak mungkin kayak ikut. Minasyaitonirrajim, jim, bukan zim. Ini lidah orang Batak ini tebal kali, kasar. Iya Pak. Tapi itu masih bisa diperbaiki. Iya Pak. Perbaiki ya Bu Sari ya. Iya Pak. Nggak ada gurunya, tengok di YouTube. Dengarkan aja surah ayat-ayat Imam Sudais yang di Mekah itu, insya Allah pandai dia. Oh Itu aja didengar-dengarkan. iya Pak. Tahu kan? Buat Mau Pak. ya, bikin aplikasi di handphonenya itu, aplikasi Al-Quran. Oh Itu iya didengar-dengarkan. ya Pak. Itu bisa jadi guru kan? Ya Pak. Baik. Penulisannya gimana? Penulisannya Mantap. nggak tahu. Ibu Sari. Itulah kan. Ya Sadar Pak. kan sekarang kan menyadari kekurangan kan? Iya Pak memang. Udah larut ibu selama ini enggak. Cuman lah ibu lah pula enggak. Ngurus Iya. anak, ngurus segala macam, lupa belajar ini. Iya Pak. Oke lah, disambilin ya. Ya sambil masak kan bisa dengarkan ayat-ayat. Iya Pak. Sambil masak, sambilan semua lah. Harus disempatkan semuanya untuk belajar. Iya Pak. Oke, baik. Udah lah ya, kalau ibu sendiri lah yang merasa ya. Iya Penulis- Pak. Kalau merasa nulisnya masih kurang, belajar terus. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, salah satu cara belajar nulis biar pintar ya itu diulang-ulang terus. Jadi guratan-guratannya itu terbiasa dia. Iya Ya. Pak. Ibu hafal Ya, Pak. inna a'tainakal kautsar. Coba pejam mata dituliskan. Ini bukan pejam mata, tidak lihat konsep dituliskan. Oh iya Pak. Gitu caranya melatihnya. Jadi 10 kali tulis lama-lama lancar itu. Jadi cantik tulisannya. Oh iya Pak. Oke, baik. Sekarang bagian moderasi. Apalah moderasi itu, Ibu Sari? Moderasi itu seperti keterbukaan kita terhadap pandangan mazhab atau orang lain terhadap agama kita gitu.
Terus Eh, kemudian oh, mazhab apa? Oh, kita sikap kita dituntut untuk apanya dalam konsepsi moderasi beragama itu? Dituntut untuk apa? untuk bersikap terbuka terhadap Nah, toleran ya. toleran, begitulah Pak. Terhadap Keterbukaan terhadap terhadap perbedaan perbedaan siapa ke siapa aja. antara penganut agama dengan yang ekstrim dan yang terlalu longgar Apa dan pula yang ketat apa gitu. pula penganut agama yang ekstrim itu? Maksudnya dalam mazhab satu mazhab itu ada yang tidak sah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ada juga yang melonggarkannya kayak gitu, Pak. Oh gitu maksudnya. Ya, Berarti toleransi antar mazhab gitu ya. ya Pak. Toleransi antara apa lagi? Nah, toleransi di dalam bernegara mungkin, Pak. Cara ngapain? Umpamanya seorang pemimpin yang bukan Muslim, bolehkah dia memasuki sebuah masjid? Oke. Ya. Ah, di sekolah gimana itu toleransi? Apa yang mau diterapkan di situ? Kalau di sekolah mungkin adanya siswa yang di luar agama Islam, masih bisa kita masukkan dia belajar sekedar pengetahuan akhlak, Oh, atau boleh juga dia sekedar membaca atau mengenal huruf hijaiyah, tapi bukan untuk dipahaminya, tapi untuk umpamanya kalau dia pergi merantau ke tempat, dia bisa membaca tulisan tersebut dalam tulisan huruf hijaiyah gitu Pak. Kalau di masyarakat gimana Ibu? Kalau di masyarakat mungkin Ibu punya tetangga Kristen? ada Pak. Nah, gimana sikap Ibu dengan Kristen itu? Kalau sikapnya Pak, mungkin kalau ada mungkin apa sama orang itu, entah kematian atau ada pesta, mungkin kita saling menghargai biar datang gitu untuk memperkuat silaturahmi kita dengan mereka. Bukan berarti kita ikut di dalamnya, hanya sekedar ingin menghargai sebagai warga negara yang baik, begitu Pak. Nggak boleh dimusuhi ya. Iya Pak. Dalam Kalau bisa kita mengajak, kita menambahkan rahmatan lil alaminnya itu, bahwa Islam itu bukan untuk Islam aja, bisa untuk semua. dakwah bil hal ya dengan Iya perbuatan. Pak. Iya Pak. Oke. Ada banyak orang Kristen di lingkungan Ibu. Banyak situ kan? Kalau sekarang Pak tinggal satu lagi, mungkin ke ujung sana yang banyak Pak. Kalau ke arah kolam, baru ke Pudun Julunya Pak, ada di situ. Entah 5-6 keluarga mungkin gitu Pak. Yang jelas nggak pernah terjadi di situ konflik kan? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah Pak. Aman ya. Oke. Cuma kadang sekarang orang itu udah mulai membuat pemakaman di belakang rumah orang itu aja Pak yang agak apa kita rasa. Nggak masalah. Gimana lah? Iya Pak. Nggak apa-apa lah itu. Iya Pak. Miara babi nggak? Kalau di sini belum ada Pak. Kalau mereka miara babi gimana sikap kita? Selama tidak mengganggu kepada lingkungan kita, atau mungkin ada aliran sungai yang melewati Ya, kebun diatur orang lah. itu mungkin adalah. Diatur lah ya. Iya Pak. Janganlah pula mereka mengganggu kehidupan Muslim kan? Ya. Miara babinya bebas-bebas kan? Itu nggak boleh. Iya Pak. Oke lah. Jadi kira-kira begitulah konsepsi toleransi beragama itu ya. Moderasi Iya, beragama itu ya. Iya Pak. Toleran kita terbuka terhadap terhadap perbedaan gitu ya. Iya Pak. Berarti penting itu ya. Penting Pak. Apalagi kita kan bukan negara Islam Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pesan moralnya Ibu Sari belajar terus ya. Iya Pak. Oke, Mama to Bang Mama marurus ipon nih, Mbak. Madu Bapak, madu. Oh, lek terus marsi ajar. Diangkat P Bapak 1 tahun, P3K, udah 15 tahun mengajar. Mudah-mudahan syukur juga ini diterima kita di PPG, alhamdulillah. Syukurilah semua. Iya Pak, iya Pak. Wujud kesyukuran itu belajarlah lagi. Iya Pak, siap Pak.
Oke, jadi kita jalan ya Bu Sari ya. Selamat belajar ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam.